Komisi Pemberantasan Korupsi sepatutnya disegani dan ditakuti. Namun sejak Undang-Undang KPK direvisi, lembaga di bawah kepemimpinan Firly Bahuri ini nyaris tidak berbunyi. Bukannya semakin bertaji, lebih dari 30 pegawai KPK justru mengundurkan diri, termasuk mantan juru bicara KPK Febri Diansah juga turut pergi. Lantas ada apa di balik mundurnya sejumlah pegawai KPK? Benarkah lembaga anti korupsi ini telah berubah? Inilah Satu Meja The Forum. Ada apa dengan KPK? KPK memang sudah berubah, baik dari aspek regulasinya, kurang lebih 1 tahun setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan di DPR, ruang bagi saya untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi akan lebih signifikan kalau saya berada di luar KPK. Nggak usah perlu juga karenanya kemudian kita mendramatisir soal ini dengan mengaitkan dengan revisi Undang-Undang KPK. KPK terus saja menjadi sumber berita. Namun berita-berita yang muncul di media justru berita-berita yang bernadakan sedikit negatif. Dari revisi Undang-Undang KPK yang disebut sebagai reformasi yang dikorupsi sampai bedol desa. Jumlah pegawai KPK meninggalkan lembaga yang pernah disegani. Satu Meja The Forum, ada apa dengan KPK dengan sejumlah narasumber yang telah hadir? Ada Febri Diansah, ya. Yang Kepala Biro Humas KPK yang mengundurkan diri. Kemudian ada Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Ya, selamat malam Pak Nawawi. Lalu kemudian ada Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada. Ya, itu yang akan bergabung. Saya akan memulai diskusi ini dengan Febri Diansah. Febri, apa sebetulnya alasan mendasar Anda mundur dari KPK? Ya, sebenarnya itu pergulatan panjang sejak mungkin 1 tahun sebelumnya ya. Ketika waktu itu proses revisi Undang-Undang KPK sedang berjalan dan kami diskusi di dalam, kami juga melihat begitu banyak mahasiswa yang hadir dan turun ke jalan, kemudian banyak sekali suara-suara dukungan pada KPK, kami lihat itu kan sebagai harapan. Tapi jadi pertanyaan setelah hasil revisi tersebut, apakah kami akan tetap bertahan di KPK atau kemudian kami harus memilih jalan yang lain, tapi masih dalam peperangan yang sama dalam perlawanan korupsi. Waktu itu KPK secara kelembagaan bahkan merilis ada sejumlah poin krusial dari draft revisi Undang-Undang KPK. Namun perdebatan tentu saja di proses awal sebuah kewajaran sebenarnya. Tapi ketika undang-undang sudah ada, pilihan hanya 2, melaksanakan undang-undang tersebut atau mengujinya ke Mahkamah Konstitusi. Atau pilihan lain mungkin yang sifatnya lebih pribadi. Jadi saya ingin sampaikan juga di sini Mas Budiman, bahwa saya hadir di awal ini bukan dalam kapasitas saya sebagai Kepala Biro Humas. Okay. Selain karena saya cuti, saya juga mengajukan pengunduran diri tentu sebagai pribadi. Jadi hal-hal itu yang saya sampaikan saat ini. Oleh mewakili lembaga ada Pak Nawawi. Ya, oke. Febri, bukankah kemudian ada anggapan bahwa Anda kalah dalam peperangan melawan korupsi dan memilih meninggalkan gelanggang KPK? Ada pimpinan memang yang mengatakan demikian, tapi kemudian saya jawab kurang lebih seperti ini. Selain saya sampaikan terima kasih ya pada Pak Gufron yang mengatakan demikian, saya mention juga di Twitter dan saya bilang terima kasih Pak Gufron, hormat saya untuk Anda begitu ya. Tapi saya ingin sampaikan begini, perang besar kita sebenarnya adalah perang melawan korupsi. Di dalam sebuah peperangan itu ada banyak pertempuran. Saya pikir kontribusi saya tidak untuk pertempuran yang saya lakukan yang dari dalam KPK, tapi pertempuran mungkin yang di luar sana. Ada pertempuran di dalam KPK gitu, Febri? Ada pertempuran dalam perang melawan korupsi tadi, Bang, dengan kewenangan-kewenangan dan tugas-tugas yang ada di KPK seperti itu. Nah, saya mengukur tentu kontribusi saya kira-kira mana yang lebih signifikan kalau saya berada di KPK
atau berada di luar sana. Karena itu pilihan untuk mengajukan pamit atau bahasa sederhananya pengunduran diri itu saya pilih. Pertempuran di dalam KPK itu pertempuran antara siapa, Febri? Pertempuran dalam perang melawan korupsi melalui tugas-tugas yang ada di KPK. Itu yang saya maksud. Jadi Antar ada siapa, Febri? wilayah yang berbeda. Antara siapa? Ya tentu saja kalau pertempuran melawan korupsi ya antara pelaku korupsi dengan petugas-petugas atau pegawai-pegawai yang ada di KPK. Sehingga pertanyaannya sebagai pegawai KPK, ini pertanyaan reflektif saya pribadi ya. Sebagai pegawai KPK, apakah saya masih bisa berkontribusi signifikan di sana? Atau sesuai dengan misalnya fatwa dari Mas Uceng sebelumnya bahwa kita harus memperkuat dan memperluas gerakan anti korupsi begitu ya. Ini mumpung ada Mas Uceng di sini gitu. Enggak, tadi saya mengklarifikasi, apakah memang ada pertempuran juga di dalam KPK dalam konteks strategi pemberantasan korupsi? Saya sudah jelaskan 2 kali saya kira Bang, bahwa yang dimaksud pertempuran itu adalah pertempuran sebagai bagian perang melawan korupsi. Jadi posisi sebagai pegawai KPK di berbagai unit untuk melawan korupsi itu sendiri. Tentu berbeda cara bertempur dan ruang bertempurnya ketika menjadi pegawai KPK dan ketika berada di luar. Nah, saya memandang bahwa dengan segala perubahan yang ada, maka berada di luar saya pikir akan lebih bisa memberikan kontribusi dalam pertempuran yang lain, tapi masih dalam perang yang sama begitu. Apakah dalam bayangan seorang Febri Diansah, revisi Undang-Undang KPK dan perkembangan yang terakhir menunjukkan KPK tidak bisa diharapkan lagi untuk memberantas korupsi di negeri ini? Saya kira saya tidak tepat kalau menyimpulkan seperti itu karena saya lebih bicara dalam pengalaman reflektif saya sebagai pribadi. Ketika saya melihat itu dan ketika saya berdiskusi dengan teman-teman di dalam KPK dan kami bertanya juga, meskipun ada teman yang masih bertahan, ada teman yang sudah keluar duluan ya. Tapi saya sendiri baru memutuskan pada bulan September ini, 18 September 2020. Kalau Anda mengatakan bahwa KPK udah berubah, itu karena desain organisasi yang diubah dengan revisi Undang-Undang KPK atau apa sebenarnya yang terjadi? Saya menyebutnya secara persis ada perubahan politik hukum yang ada di KPK saat ini. Tentu saja perubahan hukumnya itu ya kita tahu ada revisi Undang-Undang KPK dengan segala konsekuensinya. Misalnya hal yang paling mendasar yang menjadi diskusi kami adalah terkait dengan KPK diletakkan di rumpun eksekutif. Apakah ini berarti kemudian KPK berada dalam lingkaran pemerintah atau hanya karakteristik dan fungsi lembaga eksekutif saja yang diambil sebagian oleh KPK misalnya. Dan juga posisi pegawai KPK sebagai ASN. Nah, menjadi pertanyaan juga, ketika pegawai KPK menjadi ASN, desain seperti apa yang tetap memastikan independensi pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya nanti? Jadi pada soal KPK berada di rumpun eksekutif dan kemudian pegawai KPK menjadi ASN dan kehilangan independensi, itu 2 alasan yang membuat Febri melihat bahwa sebaiknya saya memang meninggalkan KPK. Ada banyak pertimbangan sebenarnya Bang dari diskusi-diskusi sejak tahun yang lalu ya. Tentu kita melihat misalnya bagaimana perubahan regulasi yang ada, kita juga melihat bagaimana pendapat publik terhadap KPK, harapan publik terhadap KPK dan apa yang terjadi di dalam KPK yang tidak mungkin saya ceritakan semuanya karena itu disimpulkan dalam satu kalimat sederhana bahwa menurut saya kondisi KPK memang telah berubah. Nanti saya tidak tahu kalau di KPK ada pendapat yang lain misalnya bahwa KPK baik-baik saja, tapi saya tidak bisa bicara di luar apa yang saya yakin benar atau di luar katakanlah di luar hati nurani saya selama ini berada di KPK begitu. Apakah mundurnya Febri Diansah juga karena kekecewaan karena kemudian Dewan Pengawas memberikan sanksi yang disebut ringan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri? Sebenarnya dari timing bisa kita lihat ya, pengunduran diri itu atau surat itu saya sampaikan 18 September tahun 2020 ya. Sementara putusannya itu baru dibacakan sekitar tanggal 23. Bahwa kemudian setelah itu saya juga agak kaget sebenarnya ketika muncul pemberitaan yang cukup masif tentang pengunduran diri itu dan akhirnya saya konfirmasi bahwa dalam kecintaan saya terhadap KPK, saya memilih untuk pamit saat ini begitu. Jadi secara sekuen sebenarnya kelihatan bahwa pengajuan pengunduran diri itu dilakukan sejak sebelumnya. Kalau pergulatannya sudah lama saya kira ya.
Tapi bukan Anda kemudian disebutkan memang menyerah ya dalam perang melawan korupsi itu karena berbagai problem yang ada pada KPK? Kalau seseorang menyerah dalam perang melawan korupsi, tentu saja setelah itu tidak akan terlibat lagi dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, banyak orang tidak paham perbedaan antara perang dengan pertempuran kan. Perang itu adalah konsep yang besar. Perang besar kita adalah perang melawan korupsi. Tidak mungkin juga KPK dibiarkan sendirian melakukan perang melawan korupsi. Masyarakat sangat dibutuhkan, kampus sangat dibutuhkan, jurnalis juga sangat dibutuhkan, bahkan komitmen politik juga sangat dibutuhkan dalam perang melawan korupsi itu. Di KPK adalah bagian dari pertempuran melawan korupsi. Di tempat lain juga ada. Dan saya mengukur diri saya di mana saya bisa lebih bermanfaat dalam perang melawan korupsi itu. Apakah hadirnya Dewan Pengawas, ya Dewan Pengawas yang menjadi super body dari KPK ini juga membuat bahwa progresivitas pemberantasan korupsi menjadi terhambat? Saya tidak bisa menilai itu, tapi sekitar hari Selasa saya datang ke para Dewan Pengawas, begitu anggota Dewan Pengawas ada 4 orang, karena 1 orang sedang sakit, sehingga 4 orang yang saya temui. Waktu itu saya sampaikan bahwa saya pamit dan kemudian ada diskusi juga termasuk Pak Tumpak meminta masukan pada saya terkait dengan Dewan Pengawas. Dan saya sampaikan kondisi real yang ada, bagaimana persepsi publik melalui pemberitaan media. Misalnya ketika dulu Dewan Pengawas pasti diletakkan sebagai bagian dari produk revisi Undang-Undang KPK yang ditolak oleh banyak pihak misalnya. Meskipun juga dibela oleh sejumlah politisi dan kemudian disimpulkan atau disahkanlah undang-undang tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri profil dari Dewan Pengawas ini juga profil-profil orang yang bisa dipercayai. Karena itu publik masih menunggu dan dalam tanda kutip saya sampaikan uji kredibilitas Dewan Pengawas nanti terletak pada kekuatan pengawasan yang dilakukan. Ada 3 putusan yang dinanti publik saat ini yang diduga merupakan perkara dugaan pelanggaran kode etik. Itu yang saya sampaikan ke Dewan Pengawas saat itu. Oke, baik. Saya akan minta pandangan dari Zainal Arifin Mohtar. Apakah mundurnya Febri dan 31 pegawai KPK ini memang dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja dari organisasi atau sesuatu yang memang luar biasa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.